Oke, halo semuanya guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Ismi Vincent guys ya. Dan pada video kali ini guys, gimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Oke, pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah barang lagi. Tapi pada video kali ini yang saya review itu bukan handphone guys ya, melainkan di sini saya akan nge-review sebuah barang ya. Ini adalah kacamata beserta kamera guys ya. Jadi barang ini sebetulnya saya beli itu di Shopee seharga 130.000 dan baru dikirim kemarin-kemarin ya. Jadi setelahnya itu ya, setengahnya itu saya nyoba-nyoba dulu baru saya rekam. Soalnya kalau saya rekam dulu baru saya coba itu kayaknya aneh gitu guys ya. Jadi saya takutnya ntar ada apa ya, ada fungsi-fungsi yang nggak saya ketahuin, tapi udah saya record gitu guys ya. Jadi kayak apa ya, jadi kayak kurang lah guys ya. Jadi intinya di sini di sini tuh saya akan ngunboxing kembali dengan sebuah barang lagi ya di sini. Di sini tulisannya dia nggak ada merek sih guys ya. Saya juga sebenarnya sih bingung ini manggilnya gimana. Soalnya di sini cuma ada tulisannya eyewear video recorder ya. Tapi ya udahlah, saya bilangnya si kacamata ini aja guys ya, kacamata kamera guys ya. Oke guys, jadi kacamata kamera ini saya beli dan ini warna hitam ya yang saya dapetin ya. Soalnya kalau saya lihat lagi udah nggak ada warna yang lain lagi, jadi akhirnya saya pilih aja warna hitam. Dan kurang lebih tampilannya itu kayak gini guys. Jadi di bagian depannya tuh kurang lebih kayak gini dusnya. Di sini ada tulisannya HD ya, Mobile and Home DV, dan di sini ada tulisannya Lens Polarized HD. Ini HD ini apa namanya? Nggak usah diperhatiin guys ya. Ini cuman apa namanya, gimmick doang guys ya. Dia cuman cuman apa namanya? Cuman kayak apa ya? Cuma sebatas ya kayak gitu-gitu doang guys ya, buat pajang-pajangan doang biar supaya menarik gitu ya. Padahal enggak guys ya, itu dia nggak sampai 1080 pixel untuk di resolusinya. Dan sampingnya 30 fps juga, ini harusnya ya, ini nggak nyampe segini harusnya. Dan ini 1,5 jam ini working time itu dia kayak apa ya, kayak standby-nya gitu guys ya. Standby baterainya tuh kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk di baterainya dia pakai lipolimer ya BTW ya. Jadi untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada eh ya kalian bisa baca sendiri lah guys ya. Ini kurang lebih kayak gitu. Di sini ada USB juga, ada ya bisa dibuat juga, bisa buat nyari-nyari hunters, jurnalis, traffic police, travelers, tapi ini semua sih kayaknya cuman polisi-polisi gembel doang ya, pakai ginian guys ya. Kayaknya sebenarnya begini-beginian sih nggak terlalu berguna guys ya. Soalnya ngerekam video aja juga berdasarkan yang saya cari ya di YouTube itu, dia kata dia itu cuman 3 sampai 8 menit doang. Jadi nggak panjang-panjang banget gitu. Jadi kayak nggak fungsinya tuh kayak bukan CCTV gitu guys ya. Kalau CCTV kan 24 jam itu kan standby gitu kan. Kalau ini dia cuman cuman pas kita pencet record doang ya, dia baru fungsi guys ya. Kalau kita nggak pencet record ya dia nggak sama sekali nggak berfungsi guys ya. Itulah kekurangan dari kamera ini. Saya sih berharap ada ya teknologi yang kamera gitu bisa kayak CCTV gitu ya. Jadi apa ya, bisa suatu saat ngerekam, bukan suatu saat sih, kayak setiap saat guys ya, setiap saat ngerekam gitu. Jadi bagus sih itu buat mencegah apa ya, mungkin ada tindakan-tindakan gimana tertentu gitu ya. Oke, untuk di sini juga dia ada gambar-gambarannya, dan di sini ya nggak ada apa-apa lagi sih, cuman ada gitu-gitu doang. Dia ada TF card slot juga, dan ya kurang lebih kayak gini ya. Ini kalian bisa baca sendiri aja kalau misalnya mau baca. Ini power supply-nya 200 mAh lipolymer baterai guys ya. Jadi 200 mAh guys ya baterainya guys. Ini power consumption 1 watt ya. Gila. Ini operating sistemnya juga dia bisa di Windows 7, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Mac OS 10.5. Tapi ini sebenarnya sih bisa di semuanya guys ya. Karena saya kan sekarang pakai Windows 12, itu dia udah masih apa namanya, masih ngedukung guys ya. Masih bisa lah kurang lebih. Oke, saya tidak tambah lama-lama lagi, langsung aja kita buka si dusnya. Karena ini saya ngejar durasi juga ya. Karena kalau kata fans saya tuh kayaknya durasi video saya tuh kayak kelamaan gitu. Banyak bacotnya kalau bahasa kasarnya guys ya. Jadi saya cepetin aja ya. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk di
Kotaknya ini saya dapat kotak, dan ini kotaknya ya lumayan lah guys ya. Lumayan tebal, dan kelihatannya sih kayaknya nggak gampang rusak gitu guys ya, nggak gampang kekope apa gimana ya. Ini cocok banget lah, dan ini juga ada gantungannya ya, bisa digantung di tas atau di celana juga bisa. Oke, di sini kita buka. Jadi tampilan pertamanya kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Jadi di sini langsung ada buku manualnya, ada user manual. Kemudian di sini ada kacamatanya itu sendiri. Di sini kita dapatin ada kabel USB. Ini bisa buat charger, juga bisa buat transfer data ya. Dan di sini kita dapetin kainnya, kain pembersihnya guys ya. Oke, di sini kita lengkapin dulu semuanya. Kita akan coba langsung unboxing aja, kita coba review si kacamatanya. Dan inilah kacamatanya guys. Oke guys, jadi ini adalah kacamatanya. Jadi untuk si kacamata kameranya itu kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi ini lensanya sama sekali nggak ada minus, nggak ada apa gimana ya. Dan jadi kalau misalnya saya pakai ini ya, ngeliat tulisan tetap aja buram guys ya. Kalau saya plus gitu kan, saya kan bukan plus sih, saya silinder guys ya. Jadi ngeliat apa-apa tuh buram gitu. Ya, jadi untuk di kacamatanya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini kacamatanya kalau saya lihat-lihat sini rada tebel ya kacamatanya guys ya. Tuh. Jadi kalau saya pakai-pakai di tempat publik gitu harusnya sih kayak apa ya? Kayak orang gila sih guys ya, saya kalau pakai kacamata segede gini guys ya. Tapi ya it's okay sih, kalau misalnya kita mungkin udah terbiasa, mungkin ya bakal terlihat biasa aja gitu guys ya. Tapi kalau orang-orang yang lihat kita yang belum biasa ya pasti bakal bingung sih ngeliat kacamata setebel ini. Tapi yang saya bingung ini, saya sebenarnya masih bingung ya. Ini dia itu yang mana mesin, yang mana baterai guys ya. Apa mungkin ini di sini mesin, di sini baterainya, atau ini baterai dua-duanya guys ya. Sebenarnya sih lebih better dia dua-duanya baterai sih guys ya. Cuman letak mesinnya di mana saya juga bingung kalau kayak gitu guys. Jadi ya mungkin di sini ada baterai, mungkin di sini mesin kali ya, atau mungkin sebaliknya. Jadi kurang lebih sih kayak gitu aja. Ini untuk bagian depannya. Nah, ini untuk di kameranya itu dia terletak di sini guys ya. Jadi untuk si kameranya tuh terletak di bagian, kalau di sini sih di bagian kanan ya. Tapi kalau di sini di kiri ya. Jadi kamera tuh kurang lebih di sini. Dan oke, untuk di gagangnya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini juga dia langsung ada SD card-nya. Ini udah saya pasang sebelumnya ya. Ini SD card-nya dia itu bisa sampai 128 ya. Sebenarnya sih kalau nggak salah bisa sampai 256 GB ya kalau nggak salah ya. Tapi saya karena takut hilang ya, pakai gede-gede gitu, jadi akhirnya saya milih yang 32 aja. Udah cukup guys ya 32 ya. Sebenarnya sih nggak cukup sih buat ngerekam-rekam gitu. Harusnya pakai memang saya harusnya pakai yang mungkin 100 atau ya 100 berapa lah. Tapi ya untuk sementara waktu saya buat ngetes-ngetes aja, saya pakai yang kecil-kecil aja dulu guys ya. Oke, di sini tampilannya kayak gini aja sih, simple, nggak ada yang bisa direview lagi. Ini cuma ada tombol power, di sini ada tombol, bukan tombol ya, ini ada cahayanya, dan nggak ada apa-apa lagi. Di sini langsung kita hidupin aja. Jadi ini kita hidupin. Nah, dia begitu hidupin itu dia ada lampu ya, dia ada lampu warna biru sama warna merah, dan begitu dia udah standby itu dia lampunya akan berubah jadi warna merah seperti ini. Kalau misalnya kita pencet warna biru terus mati lagi, itu berarti powernya itu habis guys ya, atau baterainya itu harus habis. Jadi kalian itu harus charger. Oh ya, BTW untuk chargernya, untuk lubang charger itu di sini guys ya. Dia lubang chargernya masih pakai micro USB. Dan untuk di fungsi-fungsinya di sini saya akan ngejelasin cara pemakaiannya guys ya. Oke, jadi untuk di cara pemakaiannya di sini kita udah beralih ke mode standby. Jadi kalau misalnya kita mau foto itu tinggal kita pencet aja sekali kayak gini. Nah, begitu dia kedip itu dia menandakan kalau dia itu sudah foto guys. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau video, kita tinggal pencet agak lamaan, tapi jangan sampai lama-lama banget guys ya. Jadi paling 3 detik lah mungkin ya, 3 detik apa 2 detik ya. Kita pencet 1, 2, 3. Nah, dia bakal kedip, udah gitu bakal mati. Dan di saat kondisi mati ini, dia itu bakal ngerekam guys ya. Dan
Di saat ngerekam itulah kalian langsung bisa ngerekam apapun itu. Dan kalau misalnya udah selesai, tinggal kita pencet aja seperti ini. Nah, dia bakal kembali ke posisi awal tuh ya, lampunya bisa dilihat tuh warna merah lagi. Nah, begitu udah kita selesai ngerekam, kita mau matiin lagi, tinggal kita pencet lagi, kita pencet agak lamaan. Kita hitung sampai kurang lebih 5 detik guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia pas mati itu dia nyala dulu lampu warna biru. Ya, jadi merah sama biru udah gitu langsung mati secara berbarengan. Itulah tanda-tandanya kalau kacamata ini tuh akan shutdown. Kurang lebih kayak gitu guys fungsinya guys ya. Ya, kalau misalnya di charger itu dia akan berwarna merah dan kalau misalnya nanti penuh dia akan berwarna biru dan begitu seterusnya. Kalau misalnya kita konekin gimana-gimana ya kalian bisa bayangin sendiri aja guys ya. Dia itu lampunya ada warna merah dan ada warna biru. Kalau misalnya charger itu dia baterainya masih kosong, dia warna merah dan kalau misalnya ada full dia akan berwarna biru. Kurang lebih sih kayak gitu aja. Sebetulnya ini sih simpel ya. Cuman kalau misalkan memang mungkin ada yang nggak ngerti ya kelihatan susah sih. Tapi sebetulnya simpel kalau misalnya kalian semua udah pada ngerti guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini saya udah dapetin ada buku manual booknya ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah ini dia ada dua versi ya. Jadi versi yang satu ini kacamata biasa ya. Dan yang kedua ini kelihatannya kayak kacamata sport gitu. Kayak buat mungkin kacamata buat main sepeda mungkin atau buat ngapain sih kurang tahu ini ya kacamatanya bentuknya gitu ya. Dia kayak segitiga gitu di kacanya guys ya. Tapi saya pilih yang ini soalnya kan saya memang masih sekolah kan. Jadi mungkin saya kalau ke sekolah mungkin bisa bawa ini atau mungkin kemana gitu ya. Soalnya kalau yang ini kayak kata Nora gitu kalau di saya. Nah, ini buku manualnya dia juga ngejelasin dia cara power on-nya, cara fotonya, cara video, power off, low voltage ya. Tuh di sini juga dia ada tulisannya reset, ada charge, ada time set. Dia time setnya juga udah disediain ya cara-caranya gimana gitu ya. Oke, so di sini saya akan coba lihat hasilnya dulu di komputer saya guys ya. Kita akan beralih ke komputer saya. Oke guys, jadi di sini saya udah beralih ke komputer saya. Jadi ini udah saya siapin laptop saya guys ya. Nah, di sini saya akan coba konekin dulu si kacamatanya guys ya. Oh iya. Sebetulnya kacamata ini tuh dia bisa dua cara guys ya. Jadi yang ke satu itu kita bisa konekin melalui kabel dari sini ya, dari sini ke laptop ataupun juga bisa kita cabut memory cardnya dari memory card sini ke laptop. Jadi itu bisa dua cara guys ya. Nah, di sini saya coba cabut aja lah guys ya. Apa namanya memory cardnya ya. Di sini ini memory cardnya nih. Tuh. Di sini saya coba cabut. Ya, jadi kalau misalnya kita mau pindahin data, sebetulnya sih gampang ya. Nah, di sini kita cabut dulu memory cardnya. Aduh, susah banget ya. Oke guys, jadi di sini sudah saya copot memory cardnya dan sekarang di sini saya akan coba pasang di laptop saya guys ya. Oke, kita akan coba cek. Oke, ini langsung kita cek aja memory cardnya. Oke, ini cara ceknya sih tinggal kita buka aja ya ke files. Di sini coba saya buka dulu filenya. Nah, ini belum kedetek ya. Belum kedetek, coba saya copot lagi. Nah, baru kedetek ya. Ya, ini bekas handphone saya dulu ya. Oke, jadi di sini saya akan coba cek. Kita coba ke sini. Nah, kita cari. Nah, ini foto ini. Ini folder dari dianya ya. Tapi kok ini ya kepisah-pisah gitu ya. Video. Nah, di sini langsung ada videonya. Dan kalau misalnya kita mau ke foto, tinggal ke sini aja kita ke folder fotonya. Dan langsung muncul foto-fotonya gitu guys ya. Di sini coba saya klik satu. Tuh, ini hasil foto-fotonya sebelum tadi saya ngerekam tuh ya.
Nah, di sini ini kan ada tanggal-tanggalnya guys ya. Ini ada tahun, ada tanggal, ada tanggal sama bulan. Ini cara ngaturnya itu sebenarnya dia di folder ini sebenarnya ini foldernya jadi satu guys ya, dan harusnya dia tuh ada tulisan time-nya di sini guys ya. Dia harusnya ada tulisan time di atas. Nah, begitu kita buka nanti dia akan ngatur guys ya. Jadi kita bisa atur-atur tanggalnya gitu. Ini masih rada berantakan sih. Coba saya rapihin dikit dulu guys ya. Nah, di sini udah saya cek ya, sudah saya ganti kartunya. Dan nah, di sini kalau misalnya dia itu udah tulisan kayak gini, berarti ini udah lengkap ya, udah komplit ya. Nah, di sini ya dia harusnya ada tulisan time. Jadi kalau misalnya kita mau rubah time-nya itu, nah di sini ini harus ada Y3 ini guys ya. Nah, di sini ini tahun, ini bulan, ini tanggal, ini jam, ini menit, ini detik, dan di sini Y3. Ini Y3 ini buat nampilin tanggalannya di kameranya nih guys ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kode ini, Y3 ini, Y spasi 3 gitu ya, itu dia bakal muncul di kameranya. Tapi kalau misalnya kita pakai kode lain, itu dia bakal nggak muncul guys ya, apa namanya, untuk di tanggalnya. Dan cara nonaktifin tanggalnya itu terdapat di bukunya guys ya. Nah, di sini contohnya tadi bukunya di mana nih? Bukunya di sana lagi. Ini saya ambil ya guys ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia itu mau di nonaktifin tanggalnya, itu dia ada kode-kodenya lagi guys. Nah, di sini tadi di mana ini? Saya sempat baca kalau mau nonaktifin tanggal itu di sini. Ya, kalian bisa lihat ya, ini kalau misalnya display time itu dia Y3, dan kalau misalnya time-nya kita nggak mau nampilin itu dia pakai N3 ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ditampilin ya tinggal ketik aja N spasi 3 gitu guys ya. Dan kurang lebih sih kayak gitu sih guys ya. Saya sebetulnya sih belum coba ya kalau ngetes apa namanya waktunya. Waktu itu saya sempat ngetes waktunya tapi error guys ya, nggak lama guys ya. Cuman setelah saya cek-cek lagi ternyata itu SD card saya yang error guys ya. Jadi sekarang kan saya baru ganti SD card baru dan saya belum ngetes lagi tanggalnya apakah memang tanggalnya ini tuh benar-benar berfungsi atau enggak guys ya. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya ini nggak ada yang sama sekali gimmick atau palsu ya, karena ini garansinya cuma 2 hari 3 hari. Jadi ya harapan saya sih kalau buat kamera-kamera kayak gini ya selalu bisa jadi bermanfaat sih, biar nggak rugi-rugi banget gitu beli-beli kamera kayak gini guys ya. Jadi kalau misalkan semua mungkin ada yang tertarik, mungkin akan saya kasih linknya di bawah guys ya. Jadi oke, sampai segini guys ya untuk video dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini, kalian juga bisa like video ini. Kalau misalnya nggak suka, kalian bisa di dislike video ini. Dan ini adalah hasil video dari si kameranya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.